Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait dengan materi penelitian pengembangan atau research and development. Kelompok kami yang beranggotakan, yang pertama Puji Lestari, NIM 2019-33228, Alvina Damayanti, NIM 2019-33233, Afrida Ridho Aini, NIM 2019-33236, Oni Royani, NIM 2019-33245, Dona Oktaviani, NIM 2019-33271, dan M. Rizal Al-Aufa, NIM 2019-33346. Pendahuluan. Penelitian adalah upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan upaya untuk mendapatkan temuan-temuan baru. Pengembangan penelitian dapat berupa pengembangan ilmu yang telah ada sebelumnya. Temuan-temuan baru tersebut dapat berupa pembuktian atau benar-benar menemukan pengetahuan-pengetahuan baru. Jadi, penelitian adalah upaya yang digunakan untuk membuktikan, mengembangkan, dan menemukan. Penelitian pengembangan biasanya digunakan untuk mengembangkan atau membuat suatu produk dalam penelitian pengembangan. Digunakan metode penelitian research and development. Nah, research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keaktifan metode tersebut. Dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan atau research and development merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Rumusan masalah di sini yang pertama akan membahas tentang apakah pengertian penelitian pengembangan, yang kedua apakah tujuan dari penelitian pengembangan, yang ketiga apakah karakteristik dan motif dari penelitian pengembangan, yang keempat apakah langkah dan metode dari penelitian pengembangan, dan yang kelima apakah kelebihan dan kekurangan dari penelitian pengembangan. Untuk tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui pengertian penelitian pengembangan, yang kedua, untuk mengetahui tujuan dari penelitian pengembangan, yang ketiga, untuk mengetahui karakteristik dan motif dari penelitian pengembangan, yang keempat, untuk mengetahui langkah dan metode dari penelitian pengembangan, dan yang kelima, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari penelitian pengembangan. Pengertian penelitian pengembangan atau research and development saat ini merupakan salah jenis penelitian yang banyak dikembangkan. Penelitian pengembangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat menjadi penghubung atau pemutus kesenjangan antara peneliti dasar dan peneliti dengan penelitian terapan. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh Mbak Oni. Pengertian penelitian pengembangan atau research and development menurut para ahli yang pertama, yaitu menurut Guy tahun 1990 merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan sekolah dan bukan untuk menguji teori. Yang kedua, menurut Brock and Cole tahun 1983 mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Yang ketiga dari Seal and Ritchie tahun 1994 mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai suatu pengkajian sistematik terhadap pendesain, pengembangan dan evaluasi program, proses dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Yang keempat, ada Ritchie and Nelson tahun 1996 membedakan penelitian pengembangan atas dua jenis, yaitu yang pertama,
Penelitian yang difokuskan pada pendesainan dan evaluasi atas produk atau program tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang proses pengembangan serta mempelajari kondisi yang mendukung bagi implementasi program tersebut. Yang kedua, penelitian yang dipusatkan pada pengajian terhadap program pengembangan yang dilakukan sebelumnya. Tujuan tipe kedua ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang prosedur pendesainan dan evaluasi yang efektif. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan. Produk yang dihasilkan antara lain bahan pelatihan untuk guru, materi belajar, media, soal, dan sistem pengelolaan dalam pembelajaran. Nah, adapun tujuan penelitian pengembangan yaitu pada tujuan penelitian pengembangan biasanya berisi dua informasi. Yang pertama, masalah yang akan dipecahkan, dan yang kedua, spesifikasi pembelajaran, model, soal, atau perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut. Selama dua aspek ini terkandung dalam sebuah rumusan masalah penelitian pengembangan, maka rumusan masalah tersebut sudah benar. Dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian pengembangan adalah menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan dari suatu produk menjadi berkembang dan kemampuan pengembang untuk menciptakan berbagai hal dari jenis ini pada situasi ke depan. Menurut Acker 1999, tujuan penelitian pengembangan khusus dalam bidang pendidikan dibedakan berdasarkan aspek pengembangan, yakni yang pertama pada bagian kurikulum. Tujuannya adalah menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan suatu produk atau program untuk meningkatkan suatu program atau produk menjadi berkembang dan kemampuan pengembang untuk menciptakan berbagai hal dari jenis ini pada situasi ke depan. Yang kedua, pada bagian teknologi dan media. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses rancangan instruksional, pengembangan, dan evaluasi yang didasarkan pada situasi pemecahan masalah spesifik yang lain atau prosedur pemeriksaan yang digeneralisasi. Yang ketiga, pada bagian pembelajaran dan instruksi. Tujuan untuk pengembangan dalam perencanaan lingkungan pembelajaran, perumusan kurikulum, dan penaksiran keberhasilan dari pengamatan dan pembelajaran, serta secara serempak mengusahakan untuk berperan untuk pemahaman fundamental ilmiah. Yang keempat, pada bagian pendidikan guru dan didaktis. Tujuannya yaitu untuk memberikan kontribusi pembelajaran keprofesionalan para guru dan atau menyempurnakan perubahan dalam satu pengaturan spesifik di bidang pendidikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rizal. Karakteristik dan motif penelitian pengembangan. Menurut Wayan, tahun 2009, ada 4 karakteristik penelitian pengembangan antara lain. Yang pertama, masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai pertanggungjawaban profesional dan komitmennya terhadap pemerolehan kualitas pembelajaran. 2. Pengembangan model pendekatan dan metode pembelajaran serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. 3. Proses pengembangan produk validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Proses pengembangan, validasi, dan uji coba lapangan tersebut seyogyanya dideskripsikan secara jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Keempat, proses pengembangan model, pendekatan, modul, metode, dan media pembelajaran
perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan originalitas. Sedangkan motif penelitian pengembangan seperti dikemukakan Acker tahun 1999 antara lain, 1. Motif dasarnya bahwa penelitian kebanyakan dilakukan bersifat tradisional, seperti eksperimen, survei, analisis korelasi yang fokusnya pada analisis deskriptif yang tidak memberikan hasil yang berguna untuk desain dan pengembangan dalam penelitian pendidikan. Kedua, keadaan yang sangat kompleks dari banyaknya perubahan kebijakan di dalam dunia pendidikan, sehingga diperlukan pendekatan penelitian yang lebih evolusioner atau interaktif dan skills. Yang ketiga, penelitian bidang pendidikan secara umum kebanyakan mengarah pada reputasi yang ragu-ragu dikarenakan relevasi ketiadaan bukti. Langkah-langkah dan metode penelitian pengembangan. Adapun langkah-langkah penelitian pengembangan R&D menurut Borg and Hall tahun 1987 775 adalah 1. Penelitian dan pengumpulan data. Kedua, perencanaan. 3. Pengembangan produk awal. 4. Uji coba produk awal atau uji coba terbatas. 5. Penyempurnaan produk awal. 6. Uji coba lapangan lebih luas. 7. Penyempurnaan produk hasil uji lapangan lebih luas. 8. Uji coba produk akhir. 9. Revisi atau penyempurnaan produk. 10. Diseminasi atau implementasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Afrida. Adapun langkah-langkah penelitian pengembangan menurut R&D, menurut Borg and Hall tahun 1989, 775 adalah sebagai berikut. Selanjutnya, Mbak. Yang pertama ada penelitian dan pengumpulan data. Ada 2, yaitu menurut studi literatur, digunakan untuk menemukan konsep-konsep atau landasan-landasan teoritis yang memperkuat suatu produk. Melalui studi literatur, dikaji pula ruang lingkup suatu produk, keluasan penggunaan, kondisi pendukung. Studi literatur juga akan memberikan gambaran hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa sebagai bahan perbandingan untuk mengembangkan suatu produk tertentu. Dan yang kedua, studi lapangan, yaitu untuk melakukan analisis data, kajian pustaka, dan untuk melakukan observasi lapangan. 2. Ada perencanaan. Perencanaan berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, maka dibuat perencanaan atau rancangan produk yang antara lain mencakup A. Tujuan dari penggunaan produk, B. Siapa pengguna dari produk tersebut, C. Deskripsi dari komponen-komponen produk dan penggunaannya. 3. Ada pengembangan produk awal. Pengembangan produk awal merupakan draft kasar dari produk yang akan dibuat. Meskipun demikian, draft produk tersebut harus disusun selengkap dan sesempurna mungkin. Draft produk atau produk awal dikembangkan oleh peneliti yang bekerja sama atau meminta bantuan para ahli atau praktisi yang sesuai dengan bidang keahliannya, atau uji coba di belakang meja, atau drug try out, atau drug evaluation. Pada tahap ini sering juga disebut dengan tahap validasi ahli. Uji coba atau evaluasi oleh ahli bersifat perkiraan atau judgement berdasarkan analisis dan pertimbangan logika dari para peneliti dan ahli. Uji coba lapangan akan mendapatkan kelayakan secara mikro, kasus demi kasus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum atau digeneralisasi. Yang keempat, ada uji coba produk awal. Uji coba
di atas meja, maka dilakukan uji coba lapangan di sekolah ataupun di laboratorium. Menurut Brook and Hall tahun 1989, uji coba lapangan produk awal disarankan dilakukan pada 1-3 sekolah dengan jumlah responden antara 10-30 orang. Selama pelaksanaan uji coba di lapangan, peneliti mengadakan pengamatan secara intensif dan mencatat hal-hal penting yang dilakukan oleh responden yang akan dijadikan bahan untuk penyempurna produk awal tersebut. Yang kelima, ada penyempurnaan produk awal. Penyempurnaan produk awal akan dilakukan setelah dilakukannya uji coba lapangan secara terbatas. Pada tahap penyempurnaan produk awal ini lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Evaluasi yang dilakukan lebih pada evaluasi terhadap proses, sehingga perbaikan yang dilakukan bersifat perbaikan internal. Yang keenam, ada uji coba lapangan. Hal ini dilakukan agar produk yang dikembangkan memenuhi standar tertentu. Oleh karena itu, target populasinya harus disesuaikan. Uji coba dan penyempurnaan pada tahap produk awal masih difokuskan kepada pengembangan dan penyempurnaan materi produk, belum memperhatikan kelayakan dalam konteks populasi. Kelayakan populasi dilakukan dalam uji coba dan penyempurnaan produk yang telah disempurnakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dona. Untuk langkah yang ketujuh yaitu penyempurnaan produk hasil lapangan. Penyempurnaan produk dari hasil uji coba lapangan akan lebih memantapkan produk yang kita kembangkan, karena pada tahap uji coba lapangan sebelumnya dilaksanakan dengan adanya kelompok kontrol. Desain yang digunakan adalah pretest dan posttest. Selain perbaikan yang bersifat internal, penyempurnaan produk ini didasarkan pada evaluasi hasil, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Untuk langkah yang ke-8 yaitu uji produk akhir. Pengujian produk akhir untuk menguji apakah suatu produk pendidikan layak dan memiliki keunggulan dalam tataran praktek. Dalam pengujian ini, bertujuan bukan lagi menyempurnakan produk, karena produk diasumsikan sudah sempurna. Pengujian produk akhir dapat dilakukan pada sekolah yang sama dengan pada tahap uji coba kedua, ataupun berbeda dengan jumlah sampel yang sama. Dalam pengujian produk akhir, sebaiknya digunakan kelompok kontrol. Pengujian dilaksanakan dalam bentuk desain eksperimen. Model desain yang digunakan adalah the randomized, pretest, posttest group, and control design, atau minimal the marketing only pretest, posttest, control group design. Desain pertama merupakan desain eksperimen murni, karena kedua kelompok eksperimen dirandom atau disamakan. Desain kedua termasuk eksperimen kuasi, sebab kedua kelompok eksperimen hanya dipasangkan. Untuk langkah yang ke-9 adalah revisi atau penyempurnaan produk akhir. Penyempurnaan produk akhir diperlukan untuk lebih akuratnya produk yang telah dikembangkan. Pada tahap ini, sudah didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penyempurnaan produk akhir memiliki nilai generalisasi yang dapat diandalkan. Untuk langkah yang 10 yaitu diseminasi atau implementasi. Setelah dihasilkan suatu produk final yang sudah diuji keampuhannya, langkah selanjutnya adalah diseminasi, implementasi, dan institusionalisasi. Diseminasi dari suatu produk yang dikembangkan akan membutuhkan sosialisasi yang cukup panjang dan lama. Biasanya proses diseminasi dan implementasi akan bergandapan dengan berbagai masalah kebijakan, legalitas, dan pendanaan. Langkah selanjutnya yaitu metode penelitian dan pengembangan yang akan dijelaskan oleh Mbak Alvina. Metode penelitian pengembangan menurut Tasmas 1993. Tahap preliminary. Pada tahap ini, peneliti
akan menentukan tempat dan subjek penelitian seperti dengan cara menghubungi kepala sekolah dan guru mata pelajaran di sekolah yang akan menjadi lokasi penelitian. Selanjutnya, peneliti akan mengadakan persiapan lainnya, seperti mengatur jadwal penelitian dan prosedur kerjasama dengan guru kelas yang dijadikan tempat penelitian. Tahap formative evaluation. Yang pertama, self-evaluation dengan analisis dan desain. Yang kedua, prototyping dengan expert review, one-to-one, smart group. Yang ketiga, field test. Kelebihan dan kelemahan penelitian pengembangan. Kelebihan penelitian pengembangan yang pertama, penelitian pengembangan atau research and development mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli. Penelitian pengembangan atau research and development akan selalu mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti atau memiliki nilai sustainability yang cukup baik sehingga diharapkan akan ditemukan produk-produk atau model-model yang selalu aktual dengan tuntutan kekinian. Yang ketiga, penelitian pengembangan atau research and development merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis. Metode penelitian yang keempat, metode penelitian pengembangan atau research and development merupakan yang metode cukup komprehensif, mulai dari metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. Kelemahan penelitian pengembangan. 1. Pada prinsipnya, pengembangan atau research development memerlukan waktu yang relatif panjang, karena prosedur yang harus ditempuh pun relatif kompleks. Yang kedua, pengembangan atau research and development dapat dikatakan sebagai penelitian here and now. Penelitian R&D tidak mampu digeneralisasikan secara utuh, karena pada dasarnya penelitian R&D permodalannya pada sampel, bukan pada populasi. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian pengembangan adalah memperluas atau memperdalam pengalaman yang telah ada. Penelitian pengembangan biasanya digunakan untuk mengembangkan atau membuat suatu produk. Dalam penelitian pengembangan digunakan metode penelitian research and development atau R&D. Research and development atau R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan metode tersebut. Dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan atau research and development merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Dari uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa research and development adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk-produk tertentu serta menguji validitas dan keefektifan produk tersebut dalam penerapannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.